Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Permana. Saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Independent Sample Test. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjut ke pengertian dari Independent Sample Test. Pengertian dari Independent Sample T-Test adalah salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau means dari dua kelompok yang saling independen atau tidak berhubungan. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok tersebut. Kita lanjut ke tujuan Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok, menguji efektivitas suatu perlakuan atau treatment, dan membandingkan hasil belajar, motivasi, persepsi, kemampuan, atau variabel kuantitatif lainnya pada dua kelompok yang berbeda. Misalnya, perbedaan nilai speaking antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Dan atau perbedaan skor TOEFL antara mahasiswa yang mengikuti English Time Program dan yang tidak mengikuti program tersebut. Selanjutnya, saya di sini sudah mempunyai data. Data ini adalah data contoh ya. Data contoh yang saya baru buat tentang hasil tes grammar. Di hasil tes ini ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Lalu di sebelah kanan ini saya telah membuat sebuah format untuk nanti kita masukkan di SPSS. Oh ya, by the way, saya ini menggunakan IBM SPSS. Ya, nanti kita ini bakal masukkan ke dalam si SPSS tersebut. Langsung saja kita drag and drop. Kita copy semua si data-data ini. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Nah, lalu kita masukkan si tadi ya, datanya tersebut. Setelah kita masuk ke sini, kita berpindah ke sini. Untuk di variabel pertama kita masukkan kelas. Dan di variabel kedua kita masukkan nilai. Lalu di label pada kolom nilai kita masukkan hasil tes grammar. Karena tadi kita masukkan data yang berhubungan dengan grammar. Lalu di values kita double klik saja atau kita klik yang ini. Untuk di value pertama itu nomor 1 karena tadi di pengelompokan yang ini untuk kelas A itu saya masukkan di angka 1 dan untuk di kelas B itu nomor 2. Jadi di value pertama kita masukkan 1, lalu kita masukkan label kelas A. Kita add sama seperti sebelumnya, kita value 2 label kelas B. Kita masukkan lalu kita klik OK. Nah, lalu setelah ini kita langsung saja untuk melihat apakah untuk mendapatkan si
Independent sample testnya kita masuk ke analyze, kita compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Nah, untuk kelas kita masukkan ke grup variabel. Dan untuk hasil test grammar, kita masukkan ke test variablesnya. Lalu selanjutnya kita define groups. Nah, untuk grup 1 tadi kan kelas A itu nomor 1, dan untuk kelas B itu nomor 2. Kita klik continue, lalu OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bakal tahu ya si hasil dari t-test dan independent sample t-test. Sebelum masuk ke sini, saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman cara untuk mengetahui apakah si data itu normal atau tidak dan bagaimana untuk menghitungnya. Nah, kriteria pengujian uji normalitas. Nilai signifikan atau p-value kalau lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Dan nilai signifikan p-value lebih dari 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Lalu, di mana kita harus melihat bahwa si data itu normal atau tidak. Nah, kita bisa lihat di grup statistik ya, teman-teman. Ini di sini ada standard error means. Nah, lalu di nomor-nomor ini itu adalah normalitasnya, si angka normalitasnya. Dan di sini terlihat ya di kelas A itu normalitasnya sudah lebih dari 0,05. Berarti si tes ini itu normal. Untuk kelas B pun sama, itu lebih dari 0,05. Lalu kita masuk ke independent sample test. Nah, untuk melihat si independent test ini kita ada rumusnya juga, yaitu kriteria pengujian uji independent sample t-test. Kalau nilai signifikan c2tailed lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan yang secara signifikan. Nah, lalu kalau nilai c2tailed-nya lebih dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman. Kalau misalkan si nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang secara signifikan di antara kedua kelas tersebut. Kalau misalkan lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Di mana kita harus bisa melihatnya itu kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ya, di sig2tailed. Kita bisa lihat bahwa sig2tailed-nya equal variances assumed itu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Jadi di antara dua kelas ini itu ada perbedaan yang sangat signifikan ya guys. Itu. Nah, kalau untuk nilai yang di bawah ini itu berguna untuk jikalau si homogennya itu tidak variannya tidak homogen. Bagaimana kita melihat si data ini homogen atau tidak? Itu ada rumusnya juga ya. Nah, kriteria pengujian uji homogen. Kalau nilai signifikan value-nya itu kurang dari 0,05, berkesimpulan varians datanya tidak homogen. Lalu, kalau nilai signifikasinya p-value itu lebih dari 0,05, berkesimpulan varians datanya itu adalah homogen. Kita bisa lihat di Levens test of equality of variance. Nah, ini kan si signifikannya itu 0,05. Jadi kita bisa simpulkan kalau data ini variansnya itu homogen. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita ketemu lagi jikalau ada kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.